motivasi buat kami untuk kami benar-benar ingin mengabdikan jiwa dan raga kami untuk masyarakat sekitar kami, untuk seluruh masyarakat Jember tercinta, terutama untuk para pemuda kaum milenial. Kita jangan pernah takut untuk bermimpi atau bercita-cita setinggi-tingginya, karena kita semua diberikan kesempatan dan peluang yang sama oleh Tuhan. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Aktivis Muda. Sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oh ya, jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video keren dari channel Aktivis Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama salah satu pengusaha muda yang luar biasa dan sangat hebat di Kabupaten Jember. Siapa sih yang nggak kenal dengan Cak Salam, atau kita biasanya melihat di beberapa pandangan-pandangan dengan kata singkatannya CSL seperti itu. Ini menjadi menarik ya, karena banyak sekali yang mungkin sebatas memandang Cak Salam sekarang sudah kaya, Cak Salam sudah banyak usahanya, tapi masih sedikit yang mengetahui bagaimana sih proses kehidupan dan jenjang karirnya Cak Salam dari kecil sampai kemudian bisa menjadi besar seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan ya sedikit bagaimana kisahnya Cak Salam ini, apa sudah kaya dari dari orang tua? Betul. Oh iya, enggak ya. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore hari ini kita bersama Mas Husen. Oke. Mas Husen, alhamdulillah kami di sini terlahir dari keluarga petani. Yaitu buruh tani. Kami lahir di Dusun Karangrenom, Desa Balungkulon, Kecamatan Dalu, Kabupaten Jember. Asli Jember ya? Asli Jember, 100% Jember. Kami sewaktu kecil biasa melakukan aktivitas sehari-hari dengan teman-teman kami, yaitu bermain, mencari rumput, main layang-layang. Kadang juga kita mencari sisa-sisa panen untuk bisa kita jual untuk sanggup sekolah, kadang juga untuk dimasak. Itu masa SDMI masih ya? SD sama SMP masih ini ya, berarti dalam artian Cak Salam masih mencari uang sendiri pada masa itu. Kami dari kecil memang terlahir dari keluarga miskin, yaitu keluarga kurang mampu ya. Di situ bapak kami itu buruh tani, ibu kami juga. Jadi di situ kami dari lahir mungkin sudah dari kecil sudah survive. Kami mencari uang sendiri itu sejak SD. Itu kami sudah biasa mencari sisa panen, yang di situ kadang emang hasil panen itu untuk sang sekolah. Dan di sini dari kecil kami memang sudah biasa bersatu dengan alam, mandi di Sungai Bedadung, kemudian kita mancing, cari ikan. Itu kadang dulu waktu itu zaman dulu ya, cari di sawah, di sawah-sawah dan di Sungai Rawa seperti itu. Dan itu menjadi satu kegiatan yang sangat asik sekali yang tidak bisa kami lupakan sepanjang hidup. Dan itu ada di desa sepertinya? Ada di desa. Hanya ada di desa ya. Jadi Cak Salam pada masa kecilnya memang bukan orang yang sudah kaya seperti itu. Ya, bagaimana ya perjuangan Cak Salam kemudian pasca setelah SMP, SMA, kemudian saya sempat mendengar informasi Cak Salam juga kuliah seperti itu. Jadi kami SD itu sudah dikasih momongan kambing, yaitu 2 ekor, yang kemudian berkembang hingga SMP itu bisa dijual, dijadikan sapi. Nah, kemudian kambing itu memang untuk biaya sekolah, dan waktu SMP kita daftar SMP, kita sudah bisa beli sapi. Kemudian kita tetap bekerja, sempat menjadi buruh kocor tembakau, kadang juga naikkan tembakau di gudang-gudang gitu, kadang juga sebagai buruh jemur padi, buruh masa SMA. Ya, masa SMP. Masa SMA kami sempat menjadi kuli panggul.
Kuli Bantul. Kemudian kami SMA kelas 2 itu sempat ikut-ikut dagang tembakau, dagang kacang hijau, ikut ya dagang lijo lah katanya orang Jawa. Bertani juga seperti itu. Tapi juga bertani di situ. Tapi taninya karena kami tidak memiliki sawah sendiri, jadi kami katanya bapak itu ngambil kedoan atau apa itu? Ya ngambil. Apa itu? Kedoan. Kalau orang Jawa bilang kedoan. Betul. Sewa. Kan kalau sewa itu kan kita menyewa tanahnya. Ini enggak punya orang, kita dapat per liman itu dapat 1. Setiap 5 banding 1. Kita betonan, kata orang Madura dia betonan, kalau betonan. Itu masih masa-masa SMA. SMA. Kemudian ketika kapan ya salah mulai merintis usaha ini gitu? Ya, pada saat kami SMA mau lulus itu saya punya cerita ingin kuliah. Karena ketidakmampuan kami, ya kami harus berupaya bagaimana kami bisa mewujudkan cita-cita kami dengan semangat yang tinggi, dengan semangat yang kuat. Kami ingin hijrah dari desa ke ya kata kota lah juga. Jadi itu kami menjual sapi untuk biaya kuliah. Sapi itu kan merupakan tabungan. Tabungan betul di desa. Jadi memang itu yang menjadi ini modal utama kami pertama. Kemudian jadi salah satu sapi itu saat itu mengenal ada namanya PS1. Waktu itu masih betul PS1 itu ya. Saya buat itu untuk buka itu untuk biaya kuliah. Gitu. Kalau kami kuliah ya kos-kosan tuh ya pindah-pindah. Karena kadang kalau sudah tidak bisa bayar kos-kosan ya numpang di tempat teman. Jadi Cak Salam sudah mulai buka katakanlah tempat main PS seperti itu. Iya. Itu masa kuliah. Masa kuliah. Di mana ya? Pertama itu di rumah, kemudian diajak teman buka PS2. PS2 itu kami buka di Jalan Semeru, namanya TikTok PS. Itu sama teman saya Zeki. Selain buka PS, rental PS, kami juga pertama kali di Jember yang menyewakan PS. Pertama kali. Dari 4 unit itu kami berdua itu hingga memiliki 40 unit. Nah, kemudian kami juga ada usaha lain itu jual beli pulsa HP, kemudian HP flexi. Ya, nggak konter lah di situ. Di sana itu kita kuliah, memperbanyak jaringan, memperbanyak teman, agar apa kita nanti dimudahkan di dalam kita melakukan usaha. Tapi ternyata emang benar. Hasil dari silaturahmi dan memperbanyak kawan itu, ya PS kami rame. Karena untuk tempatnya, ya kadang ya untuk teman-teman ya enggak bayar, tapi banyak bayarnya, kadang disewakan seperti itu. Memang pertama kali menyewakan kita, karena di situ PlayStation sendiri waktu itu kan semakin banyak menjamur. Kami berpikir keras bagaimana di kondisi seperti itu kita tetap bisa survive dan berinovasi. Akhirnya saya berpikir coba kami sewakan aja. Ternyata alhamdulillah dari cuma 4 unit kita menyewakan menjadi 7, 10 hingga sampai terkumpul 40 unit. Ada buka beberapa cabang. Jadi sudah punya ini, sudah belajar belajar membuka usaha ini sudah mulai dari kuliah. Ya, dari kuliah, mau kuliah gitu. Karena tuntutan gitu. Mau tidak mau harus. Betul. Kemudian Cak Salam kan mungkin sudah banyak yang tahu sih, Cak Salam fokus pada bidang properti usahanya. Itu dimulai kapan? Kuliahnya ini buka rental gitu. Kapan mulai usaha propertinya? Pada saat saya belajar bisnis properti, itu awalnya kita nggak berpikir sampai jadi pengusaha propertinya. Saya waktu itu awal mulanya memasukkan kapur di salah satu perumahan. Di situ kami mencoba mengambil peluang sekecil apapun akan kami jadikan ladang rezeki buat kami, ladang usaha buat kami. Di situ ada peluang waktu itu untuk memasukkan kapur gamping dari gede. Nah, selain itu kami kan juga nyewa tanah untuk kami garap sendiri, bertani lah juga. Karena bertani itu kan dari kecil sampai saat ini pun saya tetap bertani. Jadi kondisi pertanian itu mulai dari dulu sampai sekarang itu sebenarnya tidak banyak perubahannya.
Kemudian dari masukan kapur itu, kami sendiri banyak mengenal ya mandor, arsitek, tukang, ya termasuk makelar-makelar tanah. Ya tuh kembali lagi pada silaturahmi dan komunikasi. Kita di situ melihat peluang, potensi, hingga pada saat bulan Ramadan itu ada pembagian zakat mal di perumahan tersebut. Kami sedang menunggu pembayaran uang kapur yang kami kirim. Kami melihat di situ ada pembagian zakat mal sampai 1000 paket. 1000 paket di perumahan itu. Di perumahan itu saya sendiri ini, apa bisa dapat mampu saya membagikan paketan semuanya itu. Waktu itu saya mungkin bermimpi ya seperti itu. Saya bermimpi kapan saya bisa. Tapi saya segera bangun dan saya mulai usaha itu dari kemampuan saya. Yaitu kemampuan saya berbagi 10 nasi bungkus. Berarti 10 nasi bungkus? Iya, 10 nasi bungkus pada bulan Ramadan itu saya istiqomahkan hingga Lebaran, dan kemudian saya istiqomahkan tiap Jumat waktu itu. Dengan saya berniat ingin meningkatkan sedekah kami. Dari 10 ternyata terus meningkat. Alhamdulillah. Di tengah jalan kami terbersit dalam pikiran agar kami tidak larut dalam mimpi, kan segera berlari untuk kita mengambil kesempatan semangat dari mimpi tersebut. Apakah bisa saya jadi developer? Nah, dari situ saya mencoba setiap hari saya keliling pakai Mio yang sebenarnya sepedanya masih ada sampai sekarang karena itu riwayat ya. Saya keliling di perumahan Semeru hampir setiap hari melihat ada tanah kafling yang dijual, ada tulisannya dijual. Terus saya hubungi orangnya, pemiliknya saya datangi, saya minta pada beliau untuk saya diberikan kesempatan untuk menjual. 1, 2, 3 tidak dapat, tidak boleh sama orangnya. Ada yang keempatnya mungkin kalau nggak salah itu sang pemilik mengizinkan, tulisannya dicopot diganti tulisan saya, sambil saya mencari pembeli. Nah, mencari pembeli yang di situ membeli rumah. Kebetulan itu tadi fungsi silaturahmi, saya banyak teman. Alhamdulillah ada salah satu teman saya polisi, dia sudah berkeluarga, pingin mengganti rumahnya, kebetulan ada di sebelah sini di perumahan Tegal Serpai 2 ini. Di situ rumahnya disuruh jualkan untuk membeli perumahan tanah yang di tempat saya dijadikan rumah yang lebih besar lagi di daerah kampus. Dari hasil transaksi itu, saya emang melakukan usaha itu pertama kali tidak menggunakan modal sama sekali. Modalnya hanya satu, dipercaya pemilik tanah, dipercaya pembeli, dipercaya perbankan di situ. Nah, dari kegiatan ini saya mendapatkan hasil 35 juta, menjualkan rumah teman saya itu 5 juta, saya dapatkan 40 juta. Bayangkan 1 unit rumah hasilnya 40 juta. 40. Pertama kali. Saya sendiri kaget kalau ini saya buka PS. Ini kan 1 tahun. Belum itu juga dapat segitu kan gitu ya. Nah, dari situ saya termotivasi lagi, ternyata tidak pakai uang. Di situ. Uang saya terima 40 juta, saya tambahkan, saya awali coba beli tanah lebih luas lagi, saya jadikan kafe. Dari 7 unit, sedekah juga kita tingkatkan terus hingga sampai saat ini kita insya Allah sudah ada ribuan unit. Mungkin 3.000, 4.000 unit insya Allah kita sudah ada kafe tersedia seperti itu. Jadi memang itulah prosesnya. Memang butuh perjuangan yang ini ya. Dan ada lagi yang sangat luar biasa, kita wajib kita jadikan pedoman. Apa di situ ya? Restu seorang ibu dan orang tua kita. Jadi pertama kali saya pingin usaha itu emang saya matur pada kedua orang tua saya. Waktu itu bapak masih ada, tapi setelah saya pertama kali usaha bapak meninggal. Jadi saya restu ibu dan doa orang tua itu sangat memudahkan semuanya hingga saya berada di titik seperti ini. Seperti itulah kisah perjalanan kami bisa sedekah dulu 10 nasi bungkus, 20, 50, 100, 1000, 2000 hingga alhamdulillah kemarin kita bisa bersedekah itu 10.000
packing ya, 10.000 paket. Artinya di sini bukan maksud kita untuk ini kita sedekah sombong, tapi tidak. Tapi kunci sukses itu bukan hanya kita dengan fisik kita saja begitu ya, tapi dengan doa banyak orang di sekitar kita, itu yang akan memudahkan kita untuk meraih kesuksesan. Ketika bersedekah pasti didoakan. Lebih banyak kita bersedekah, ternyata emang janji Allah itu ya janji Allah, ternyata apa yang kita tanam panennya juga lebih besar lagi. Kemudian ini ya, kan kita sudah ketahui bersama nih bahwa ya saya mengenalnya sih CSL gitu ya, dalam artian Cak Salam seperti itu. Tidak, sepertinya tidak ada yang nggak tahu sih, karena memang saya melihat bukan hanya di kota saja, di desa maupun di pelosok itu memang sudah ada figur dari Cak Salam seperti itu. Cuma satu pertanyaan saya, apa yang mendorong Cak Salam untuk kemudian berani katakanlah Cak Salam maju sebagai jambul ya. Itu ada satu perjalanan yang membuat saya mengambil keputusan seperti ini. Jadi hidup itu kan sudah yang seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dari situ saya merasakan keberkahannya, kemanfaatan saya pada saat menjadi pengusaha. Saya alhamdulillah dengan karyawan bisa berangkat umroh, haji bareng itu setiap tahun. Kemudian saudara-saudara, ya tetangga. Kemudian di situ kemanfaatannya yang luar biasa. Kemudian saya rasakan kenikmatannya. Bahagia itu melihat orang lain bahagia, orang sekitar kita bahagia. Kita kadang bisa membantu kamu apa, itu adalah kebahagiaan yang tidak ternilai. Dari situ sudah bisa kita jadikan pedoman bahwasanya kemanfaatan itu mungkin dengan kemampuan saya sebagai pengusaha, mampu saya 10.000 packing atau orang-orang di sekitar kita. Tapi dengan kami, apabila kami diberikan amanah untuk menjadi seorang pemimpin atau pelatih di situ, kami bisa bermanfaat untuk 2,6 juta jiwa. Artinya di situ memang luar biasa sekali. Tapi sebaliknya juga, apabila kami tidak amanah, ya kami menjadi objek mudarat untuk 2,6 juta jiwa. Surga nerakanya pun juga dekat di situ. Makanya di situ ada satu falsafah yang menjadi pedoman hidup saya, yaitu dedication of life yang Bung Karno sampaikan di situ. Bagaimana beliau menyampaikan kepada kita, beliau bahagia, pengabdian kepada Tuhan, pengabdian kepada bangsa dan negeri. Itulah kebahagiaan beliau. Makanya dari situ ternyata emang falsafah itu menjadi pedoman buat kami, bahwasanya kebahagiaan itu adalah pengabdian tertinggi kita kepada Tuhan, kepada bangsa dan negeri ini, kepada masyarakat. Nah, dari situ menjadi generator semangat buat kami, motivasi buat kami untuk kami benar-benar ingin mengabdikan jiwa dan raga kami untuk masyarakat sekitar kami, agar apa? Seperti yang disampaikan juga oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Itu benar-benar terimplementasi secara luas di situ. Jadi memang lillahi ta'ala. Insyaallah. Gitu ya. Itu. Oke, mungkin itu dari Cak Salam ya, kisah hidupnya sampai kemudian beliau menjadi sukses sampai hari ini. Mungkin ada mungkin ada pesan yang ingin disampaikan nih kepada masyarakat khususnya di Kabupaten. Untuk seluruh masyarakat Jember tercinta, terutama untuk para pemuda kaum milenial, kita jangan pernah takut untuk bermimpi atau bercita-cita setinggi-tingginya, karena kita semua diberikan kesempatan dan peluang yang sama oleh Tuhan. Bagaimana kita menjemput mimpi kita itu adalah satu usaha dari diri kita masing-masing. Bagaimana kita diberikan
kesempatan-kesempatan itu melalui satu doa, ibadah, sedekah, sholat malam, dan lain macam sebagainya yang emang Tuhan berikan kesempatan dan peluang itu kepada kita semua sebenarnya adalah sama. Hanya tinggal bagaimana kita berani mengambil langkah untuk kita merubah diri kita menjadi lebih baik lagi, baru kita merubah dunia di sana. Kalau kita sendiri belum bisa merubah diri kita, bagaimana kita bisa merubah dunia seperti itu? Artinya jangan pernah ada ketakutan. Semua sama, peluangnya semua sama. Saya dulu yang dari kecil notabene-nya buat makan besok aja nggak ada. Kadang kami harus menunggu makan itu sampai jam 4 sore, perih luar biasa. Di situ menjadi motivasi buat kami bahwasannya jangan sampai ada orang-orang di luar sana yang mengalami hal yang sama seperti kami dulu. Jadi kata kami di sini, kami ingin semua mendapatkan keadilan. Keadilan di bidang politik, di bidang ekonomi, ataupun kebudayaan, agar kita semua memiliki pribadi yang kuat, menjadi pemuda-pemuda yang luar biasa, dan kita bisa survive, terutama di era pandemi seperti ini. Kalau dulu kita berjuang melawan penjajah, tapi pada saat era pandemi seperti ini kita berjuang melawan COVID-19. Oke, baik, terima kasih ya Salam sudah berkenan saya tanya langsung. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.